Pemirsa, harapan publik agar PDIP menjadi bagian oposisi pada pemerintahan kali ini disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya PDIP merupakan partai yang berpengalaman menjadi partai pemerintah dan partai oposisi. Dengan modal ini, PDIP dapat memainkan peran strategis sebagai penyeimbang pemerintah yang kritis dan konstruktif bagi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Dosen Komunikasi Politik UB Ferdi Firmantoro menjelaskan bahwa PDIP memiliki modal sosial dan politik yang strategis jika menjadi oposisi. PDIP merupakan partai yang pernah menjadi partai penguasa dan oposisi dalam kurun waktu yang cukup lama. Selain itu, sebagai pemenang pemilu legislatif, PDIP memiliki jumlah kursi yang memadai untuk menjadi oposisi. Relasi Megawati dan Prabowo yang ada juga dinilai tidak menjadi hambatan bagi peran PDIP sebagai oposisi. Bagaimana yang terjadi sekarang ini juga, kalau kita lihat memang hubungan Pak Prabowo secara personal dengan Ibu Megawati ini sebenarnya tidak ada masalah secara serius ya, apalagi beliau pernah punya riwayat bersama di dalam nahkoda pertarungan politik ya. Tapi kalau kita lihat istilahnya secara keseluruhan ya, PDI Perjuangan secara kelembagaan dan kepartean secara keseluruhan dan kemudian dengan koalisi pemerintah saat ini, itu sebenarnya beberapa kebijakan-kebijakannya itu tidak secara khusus linier atau ketemu gitu ya. Jadi misalnya kalau kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh misalkan Pak Ganjar ketika melakukan misalkan dengan Prof Mahfud ketika terjadi debat politik itu kan betul-betul istilahnya memberikan kritik terkait dengan kebijakan-kebijakan atau wacana yang dilontarkan oleh paslon 02 yang kala itu Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Jadi artinya dalam konteks pertarungan politik ke depan ini, saya kira kalau kita melihat konsistensi PDIP ditambah dengan bagaimana relasi yang selama ini ada gitu ya, saya kira memang keputusan mengambil posisi di oposisi itu cukup masuk akal. Dengan modal tersebut, maka PDIP dapat menjadi mitra kritis pemerintah dalam membahas dan mengawal berbagai kebijakan pemerintahan pasca Presiden Joko Widodo.